OTW kebun dulu. Ingin video. Bab 2391 sampai bab 2395. Ma Kui tidak menyangka Ye Chen bisa menemukan metode seperti itu. Tidak hanya dia akan mati, ketiga putranya juga akan hidup dalam kegelapan seumur hidup. Bagaimana mereka bisa lolos dari kejaran istana Wanlong? Bahkan cucunya pun tidak akan selamat. Begitu dia dihina dan dikritik atas perbuatannya, dia akan sangat membenci dirinya sendiri. Saat itu, dia pasti akan melepaskan nama belakangnya tanpa ragu-ragu. Dengan cara ini, warisan keluarga akan hancur total. Memikirkan hal ini, Ma Kui sangat ketakutan. Dia menangis dan memohon pada Ye Chen, "Tuan Ye, Anda tidak bisa melakukan ini. Tuan Ye, satu orang bertanggung jawab atas pekerjaan itu. Bahkan jika Anda ingin anakku dihukum atas namaku, kamu tidak bisa menargetkan anak seperti ini." Ye Chen tertawa dan berkata, "Untuk apa aku mengincarnya? Aku baru saja mengumumkan apa yang dilakukan kakeknya. Apakah ada yang salah? Kamu punya melakukan begitu banyak kejahatan dan Anda masih tidak takut? Apakah Anda masih takut kejahatan ini akan dipublikasikan? Dan pernahkah Anda berpikir bahwa begitu perbuatan Anda terungkap, media di seluruh dunia akan memberitakannya, dan Anda perbuatan bahkan mungkin dibuat ulang menjadi film oleh sutradara dari berbagai negara? Itu akan dirilis di berbagai negara di dunia, dan Anda akan benar-benar terkenal pada saat itu. Dan Anda mungkin tidak membutuhkan saya untuk menambahkan bahan bakar ke apinya. Ketika cucu Anda tumbuh besar naik, dia akan sangat membencimu." Seluruh tubuh Ma Kui seperti orang gila, dan dia pingsan. Dia berteriak, "Kamu ingin menggeledah rumahku dan menghancurkan keluargaku. Bahkan jika aku adalah hantu, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi." Ye Chen mencibir dan berkata dengan nada menghina, "Jika memang ada hantu di dunia ini, bahkan jika kamu menjadi hantu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Jika aku tidak membiarkanmu begitu saja, jika aku tidak melakukannya mengirimmu ke neraka tingkat 18, aku, Ye Chen, akan dianggap tidak kompeten." Ma Kui menatap mata Ye Chen yang menghina dan sangat ketakutan. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia ada di tangan Ye Chen, seperti serangga yang tersangkut di telapak tangannya. Akan mudah bagi pihak lain untuk membunuhnya, tidak peduli seberapa keras dia menginginkannya. Pada saat ini, Ye Chen melihat penampilan Ma Kui yang pingsan dan mencibir, "Untukmu bajingan keji, jika kamu tidak menyita rumahmu dan menghancurkan keluargamu, kamu tidak akan merasakan sakit sama sekali pada titik ini." Ye Chen memandang Ma Kui dan bertanya kepadanya, "Pada tahun-tahun awal, ada banyak penjahat terkait narkoba di Asia Tenggara. Tidak peduli seberapa keras mereka berjuang, polisi setempat tidak dapat membunuh mereka semua. Bahkan jika mereka menembak mereka setelahnya di sekitar, masih ada orang yang bergegas masuk satu demi satu. Tahukah Anda bagaimana polisi setempat menahan mereka?" Ma Kui menggelengkan kepalanya dengan hampa. Ye Chen tersenyum dan berkata, "Mereka menemukan bahwa meskipun para penjahat terkait narkoba ini melakukan kejahatan serius di luar, di rumah, tanpa kecuali, mereka sangat bertanggung jawab sebagai kepala keluarga. Mereka lebih suka mengikat kepala mereka ke ikat pinggang daripada ke ikat pinggang mereka, mengambil risiko dan menghasilkan banyak uang untuk membangun rumah dan membeli mobil untuk keluarga mereka, sehingga mereka dapat memiliki cukup makanan dan pakaian, selama mereka dapat membuat keluarga kaya,
Mereka akan tersenyum bahkan ketika mereka pergi ke tempat eksekusi. Belakangan, di Asia Tenggara, polisi setempat mempelajari sebuah trik. Sebelum mereka menembak penjahat terkait narkoba, mereka terlebih dahulu membiarkan para penjahat ini mengawasi istri, anak-anak dan anak-anak mereka yang berani keluar rumah, dan kemudian membiarkan mereka mengawasi mereka. Gedung-gedung dibuldoser oleh ekskavator. Mereka menyaksikan mobil mereka dirobek oleh tang hidrolik, membiarkan mereka melihat semua kerja keras yang telah mereka lakukan berubah menjadi abu, dan kemudian menyeret mereka ke tempat eksekusi dengan putus asa. Sejak itu, narkoba penjahat terkait telah benar-benar mulai berkurang. Pada titik ini, Ye Chen memandang Ma Kui dan mencibir, "Kami harus menggunakan metode yang sama untuk menangani bajingan seperti Anda. Karena uang dan keluarga adalah keyakinan dan fondasi di hatimu. Jika saya membunuh salah satu dari Anda saja, Anda akan merasakan di dalam hati Anda bahwa Anda adalah seorang pejuang yang dengan murah hati berkorban demi keyakinan Anda. Jadi saya harus menghancurkan keyakinan Anda hingga berkeping-keping, tidak ada sisa baju besi yang tersisa." Ma Kui merasa seperti sedang diserang. Setelah sambaran petir, dia duduk di tanah dengan bodoh, dengan air mata dan ingus mengalir di wajahnya, dan anggota tubuhnya terus-menerus mengeluarkan darah. Seluruh tubuhnya benar-benar putus asa. Pada saat ini, seorang tentara dari istana Wanlong berlari masuk dan berkata kepada Wan Pojun, "Tuan istana, sebuah mobil masuk di pintu masuk timur desa. Setelah dikonfirmasi oleh penjaga kami, orang yang duduk di kopilot adalah Mei Yuzhen." Mei Yuzhen, mata Wan Pojun berbinar, dan dia dengan cepat melihat ke arah Ye Chen di sampingnya dan bertanya dengan hormat, "Tuan Ye, seperti yang diharapkan, bahwa Mei Yuzhen benar-benar telah datang ke Meksiko." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Sekarang dia tidak dapat menemukan tempat lain selain Meksiko." Mei Yuzhen, aku akhirnya menunggumu." Saat dia berkata, dia bertanya kepada prajurit istana Wanlong, "Bagaimana pembersihan di luar?" Pria itu berkata dengan cepat, "Kembali ke Tuan Ye. Sebelum kepala istana masuk, kami sudah membersihkan medan perang. Semua mayat sekarang telah dipindahkan ke ruangan kosong di atas. Tentara kami adalah tanahnya digali di dalam dan di luar halaman untuk menyembunyikan darah. Malam ini berangin dan bau darah menghilang dengan cepat." "Oke." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Setelah mobil mereka memasuki pintu, tangkap orang itu secara langsung. Bawa dia menemui saya." Prajurit itu segera berkata dengan hormat, "Tuan Ye, saya menuruti perintah Anda." Saat ini, di pintu masuk timur desa Meksiko ini, saat Men Yingji berkendara ke desa, Mei Yuzhen, Su Jiangxi, dan Sun Huina, yang berperan sebagai istri Men Yingji, semuanya menghela nafas lega pada saat yang bersamaan. Mereka berempat berjalan tanpa henti selama beberapa hari sebelum akhirnya sampai di tempat tujuan. Dalam beberapa hari terakhir, mobil mereka hampir tidak berhenti kecuali untuk mengisi bahan bakar dan membeli makanan serta air minum. Menurut mereka, seluruh Amerika Serikat berbahaya. Jadi hal terbaik yang harus dilakukan adalah pergi ke Meksiko secepat mungkin. Selain itu, Mei Yuzhen juga berencana pergi ke Meksiko untuk beristirahat selama beberapa hari dan menyaksikan operasi Lang Hongjun, lalu kembali lagi setelah berita di Amerika Serikat mereda. Pada saat ini, Men Yingji, yang sedang mengemudi, berkata dengan terkejut, "Bibi Mei,
mengapa hari ini sepi sekali di sini?" Mei Yuzhen berkata dengan ringan, "Kamu bahkan tidak melihat jam berapa sekarang." Saat dia berkata itu, dia menggeliat, mengumpat dan berkata, "Setelah perjalanan ini, aku tidak pernah ingin naik mobil lagi seumur hidupku." Men Yingji tidak banyak berpikir dan mengemudi dengan terampil ke lokasi ruang operasi. Namun saat mobil melaju mendekati ruang operasi, tiba-tiba semua orang menemukan banyak kendaraan di luar pintu ruang operasi. Sekilas setidaknya ada puluhan mobil. Su Jiangxi, yang duduk di barisan belakang, juga sedikit terkejut dan bertanya, "Mengapa ada begitu banyak mobil? Apakah semua anggota geng ada di sini?" Mei Yuzhen tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Apakah bosnya ada di sini? Melihat situasi ini, dia satu-satunya yang ada di sini. Hanya ketika kita harus mengadakan keributan sebesar itu. Su Jiangxi berkata dengan gugup, "Saudari Mei, jika bos menginginkan waktu untuk kita, dia pasti akan menyalahkan kita karena tidak melakukan sesuatu dengan baik." Mei Yuzhen menelan ludah, dengan susah payah berkata, "Jangan terlalu banyak berpikir sekarang. Barang sudah diperiksa oleh bea cukai, hal seperti ini normal. Kalau barangnya mudah dikeluarkan, tentu saja harganya tidak akan terlalu tinggi. Mengapa benda ini begitu mahal? Bukankah, haruskah kita juga menambahkan biaya-biaya yang hangus itu? Ibarat membangun jembatan kayu di atas jurang yang dalam, jembatan yang terbuat dari kayu tidaklah berharga. Apa itu berharganya adalah rangka kayu yang dapat menopang jembatan kayu melewati jurang yang dalam." Saat dia berbicara, dia menghela nafas sedikit. Setelah jeda, dia berkata dengan serius, "Saat kamu bertemu bos, jangan bicara santai untuk menghindari membuat terlalu banyak kesalahan. Saya akan berbicara dengannya ketika saatnya tiba. Saya yakin dia akan memberi kita kesempatan lagi." Begitu mobil yang ditumpangi Mei Yuzhen tiba di luar rumah sakit, pintu dibuka dari dalam. Seorang Liang, yang mereka kenal, dan dua orang Tionghoa dengan wajah asing berjalan keluar pintu bersama-sama. Melihat Liang, Men Yingji, yang sedang mengemudi, segera menjulurkan kepalanya dan menyapa dengan sopan, "Liang, aku sudah lama tidak bertemu denganmu pada saat ini." Liang terpaksa datang untuk menyapa Mei Yuzhen dan kelompoknya. Mereka berempat tampak sedikit terganggu, dan bahkan kecepatan reaksi mereka jauh lebih lambat dari biasanya. Setelah Men Yingji memanggilnya selama beberapa detik, dia kembali sadar, memaksakan senyum, dan berkata, "Ya, aku sudah lama tidak bertemu denganmu." Setelah mengatakan itu, dia segera mengingat penjelasan Chen dan berkata dengan cepat, "Oh, ngomong-ngomong, bos sedang marah di bawah sana. Kalian harus segera turun." Men Yingji dan yang lainnya semua gugup. Mei Yuzhen di kursi penumpang juga sedikit bingung. Dia menunggu agar Men Yingji menghentikan mobilnya dan bertanya pada Liang, "Mengapa bos marah? Itu bukan urusan kita, kan? Itu tidak ada hubungannya denganmu." Liang menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata, "Itu, paman malah yang mendapat masalah." Mei Yuzhen mendengarkan pada titik ini, aku tidak bisa menahan nafas lega. Bagi orang-orang yang putus asa ini, merupakan mentalitas standar mereka untuk mati sebagai seorang teman Tao tetapi bukan sebagai seorang Tao yang miskin. Walaupun setiap orang biasanya memiliki hubungan kerjasama, namun jika ada yang mendapat masalah,
orang lain tidak akan mendapat simpati sedikitpun. Jadi, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Saudara Ma, ada apa dengan dia? Masalah apa yang dia alami?" Ketika Aliang mendengar Mei Yuzhen menanyakan hal ini, dia langsung menjadi marah dan tidak bisa menahan kutukan dalam hatinya. "Semua orang sangat dirugikan olehmu, dan kamu masih punya keberanian untuk bertanya, jika kamu tidak menipu ibu mertua Ye Chen, bagaimana kami bisa dibunuh oleh istana Wanlong hari ini? Jika kami mati di sini hari ini, kamulah yang pelakunya, sialan." Namun, bagaimana mungkin Aliang berani berselisih dengan Mei Yuzhen tepat di depan dua tentara istana Wanlong? Jadi dia hanya bisa berkata dengan marah, "Saya tidak bisa menjelaskan satu atau dua kalimat. Tunggu sebentar. Tahu kapan kamu turun dan menemuinya?" Mei Yuzhen tidak banyak berpikir. Dia merasa sangat santai saat ini. "Awalnya saya mengira jika saya tidak melakukannya dengan baik kali ini, atasan saya akan memberi saya pelajaran. Tetapi saya tidak menyangka Ma Kui akan mendapat masalah saat ini. Bukankah ini sama dengan memakai lapisan rompi anti peluru untuk dirinya sendiri? Biarkan dia menarik daya tembak bosnya, dan dia mungkin tidak akan punya banyak sisa saat dia tiba di sini." Mei Yuzhen segera merasa jauh lebih baik, dan kemudian menyadari bahwa dua orang Tionghoa di sekitar Aliang adalah wajah yang asing. Di Krazi Juarez tidak banyak orang Tionghoa, yang benar-benar bisa masuk ke inti hanya Ma Kui, sedangkan Mei Yuzhen dan Aliang sebenarnya adalah downline perkembangan Ma Kui. Adapun Su Jiangxi dan Men Yingji, mereka semua adalah bagian dari gelombang perkembangan Mei Yuzhen di Amerika Serikat, dan mereka sudah dianggap sebagai anggota periferal. Oleh karena itu, kemunculan tiba-tiba dua orang Tionghoa berkulit kuning di sini terasa agak aneh bagi Mei Yuzhen. Jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Aliang, apakah keduanya baru di sini? Mengapa kamu belum pernah melihat mereka sebelumnya?" Aliang dengan cepat menjawab menggunakan kata-kata yang disiapkan Ye Chen untuknya. Keduanya diundang oleh bos, pengawal baru, semuanya berasal dari istana Wanlong yang terkenal. Istana Wanlong, Mei Yuzhen tercengang ketika mendengar ini. Dia telah berada di dunia abu-abu selama bertahun-tahun dan sangat akrab dengan istana Wanlong. Sekarang dia mendengar bahwa bosnya mempekerjakan dua orang istana Wanlong, para prajurit istana naga yang bertindak sebagai pengawal. Tiba-tiba berseru kaget, "Bos telah menjalin hubungan dengan istana Wanlong." Dia selalu ingin menjalin hubungan dengan istana Wanlong, tetapi dia belum pernah melakukannya. Mampu melakukan itu, ya. Liang dipenuhi dengan keputusasaan ketika dia memikirkan istana Wanlong, dan dia berkata dengan sedikit kecewa, "Bos dan istana Wanlong kali ini, dalam arti tertentu, mereka benar-benar terhubung." Mei Yuzhen tiba-tiba berkata dengan penuh semangat, "Oke, hebat. Jika kita bisa berhubungan dengan istana Wanlong, apa yang harus kita khawatirkan di masa depan? Kita bisa melakukan hal yang sama di Eropa, Amerika, dan bahkan Timur Tengah." Saat dia mengatakan itu, dia juga melihat kemerosotan Aliang dan berpikir bahwa Aliang pasti khawatir karena Ma Kui mendapat masalah dan dimarahi oleh bosnya. Bagaimanapun, Ma Kui adalah payung pelindung Aliang di sini. Jika Ma Kui benar-benar kehilangan kekuatannya, dia akan tersenyum dan menghiburnya. "Aliang, kamu tidak perlu terlalu gugup. Lagi pula, kakak Ma telah bersama bosnya selama bertahun-tahun, jadi bos tidak akan terlalu malu." Dia Aliang memandang Mei Yuzhen,
tersenyum sedih, dan berkata dengan tidak tulus, "Saya harap." Mei Yuzhen mengangguk dan tersenyum, mengingat sesuatu, dan bertanya lagi padanya, "Ngomong-ngomong, Aliang, Lang Hongjun itu seharusnya sudah berada di sini. Saya belum berani menghubungi dunia luar selama 2 hari terakhir, dan saya tidak tahu pergerakannya." "Sudah ada di sini." Aliang melirik Mei Yuzhen dan bersenandung. Lang Hongjun juga bertemu dengan seorang Tionghoa di pesawat. Mereka berdua mengobrol dengan sangat hidup, dan pihak lain berkata bahwa dia juga ingin datang dan menjadi seorang pelaut. "Saya meminta izin pada Paman Ma dan menjemput mereka dari bandara bersama-sama," Mei Yuzhen berkata sambil tersenyum. "Sial, ada hal yang bagus, nak, bukankah? Ini dewa kekayaan yang datang ke rumahmu, Pintu?" "Dewa kekayaan?" Aliang sedikit terkejut, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. "Itu, dewa kekayaan. Kamu bisa turun dan bertemu dengan dewa kekayaan itu kekayaan nanti." "Baiklah." Mei Yuzhen tidak banyak berpikir, hanya tersenyum dan berkata, "Saya menipu Lang Hongjun, dan anak laki-laki yang Anda sebutkan dibawa ke sini oleh Lang Hongjun secara tidak sengaja. Jika anak laki-laki itu juga mengubah penampilannya saat itu, saya harus mendapat setengah dari komisi apapun yang terjadi." Setelah mengatakan itu, Mei Yuzhen memandang Aliang dan tersenyum. "Jangan khawatir, Aliang. Bibi Mei, Anda tidak bisa membiarkan Anda bekerja tanpa bayaran. Saatnya tiba, saya akan memberitahu bos bahwa komisi akan dibagi menjadi 2 milik Anda. Selesai." Aliang memandang Mei Yuzhen dengan ekspresi terkejut, lalu tertawa 2 kali dan berkata, "Lupakan, Bibi Mei, kamu bisa menyimpannya untuk dirimu sendiri." Mei Yuzhen terkekeh dan berkata dengan santai, "Inilah yang kamu katakan. Kalau begitu jangan menyesalinya." Setelah itu, dia berkata sambil tersenyum, "Ayo pergi dan lihat orang bodoh yang melemparkan dirinya ke dalam perangkap." Saat dia berbicara, Mei Yuzhen dan yang lainnya telah tiba di pintu masuk ruang operasi bawah tanah. Tapi Mei Yuzhen tidak menyangka bahwa kehidupannya yang jahat akan hancur total di sini. Mei Yuzhen menuruni tangga dan melihat banyak orang berdiri di dalam. Tetapi lampu di bawah redup, jadi dia tidak melihat petunjuk apapun untuk beberapa saat. Pada saat ini, Lang Hongjun, yang masih shock, melihat Mei Yuzhen berjalan ke bawah dan berteriak dengan marah, "Chen Liping, kamu bajingan." Mei Yuzhen dikejutkan oleh suara yang tiba-tiba itu. Ketika dia melihat dengan jelas siapa yang berbicara, saat itu Lang Hongjun, dia tidak dapat menahan tawanya dan berkata, "Oh, ternyata dia adalah putra saudari Zhou. Bagaimana, apakah kamu, Bibi Chen, puas dengan pekerjaan yang aku perkenalkan kepadamu?" Dengan itu, Lang tidak menunggu. Ketika Hongjun berbicara, dia melanjutkan, "Oh, ngomong-ngomong, aku tidak pernah sempat memberitahumu bahwa nama keluargamu bukan Chen. Nama keluargaku Mei. Kamu bisa memanggilku Bibi Mei," teriak Lang Hongjun dengan marah. "Pergilah ke neraka. Sial, kamu benar-benar penyihir tua yang tidak berperasaan. Orang-orang sepertimu harus mati dan pergi ke neraka tingkat 18 dan tidak pernah bereinkarnasi selamanya." Mei Yuzhen tidak menyangka bahwa Lang Hongjun akan segera memarahinya saat dia datang. Tapi dia tidak marah sama sekali, dia hanya berjalan menuju Lang Hongjun selangkah demi selangkah, dan berkata sambil tersenyum sinis, "Oh, seperti kata pepatah, jangan kejar orang miskin, orang sepertimu yang telah mencapai ujung tali mereka. Bibi Mei, aku tidak akan mengikutimu.
kamu secara umum berpengetahuan luas. Karakter Lang Hongjun sebenarnya adalah seorang intelektual yang relatif dewasa dan agak konservatif. Untuk menggunakan pepatah yang lebih populer sekarang, orang ini lebih kuno. Ia selalu memiliki arogansi para intelektual di tahun-tahun awalnya, serta temperamen unik dari beberapa tipikal individu yang bisa disebut miskin. Orang seperti ini biasanya tidak akan mengumpat, tapi jika dia melakukannya, dia akan benar-benar mendapat masalah. Meskipun Lang Hongjun tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan hidupnya saat ini, dia tetap tidak bisa menahan kebenciannya terhadap Mei Yuzhen jauh di dalam hatinya. Bagaimanapun, wanita ini telah mencoba membunuhnya dengan cara yang paling kejam. Tetapi dengan bodohnya dia menganggapnya sebagai dermawan yang hebat dan berterima kasih. Oleh karena itu, melihatnya sekarang, kebencian mendalam Lang Hongjun padanya hampir tak terlukiskan dengan kata-kata. Terlebih lagi, dia tidak pernah menyangka Mei Yuzhen ini tidak akan tahu bahwa dia akan mati. Jadi, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Kamu bilang aku bandit yang malang. Dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri? Kudengar rumahmu digeledah, suamimu dan anakmu sama-sama ditangkap, semua uang kotor yang kamu hasilkan juga sudah disegel. Kerja keras selama puluhan tahun sia-sia. Saya khawatir Anda sangat kesakitan sekarang, bukan?" Mei Yuzhen tercengang saat mendengar kata-kata Lang Hongjun. Kepercayaan diri dan arogansi dingin yang baru saja dia hilangkan tanpa bekas, digantikan oleh ekspresi kertakan gigi, mata terbelah, dan bahkan sedikit kegilaan. Dia menatap Lang Hongjun dan berteriak dengan tegas, "Bagaimana kamu tahu ini? Siapa yang memberitahumu ini?" Saat ini, Mei Yuzhen tidak hanya marah, dia lebih terkejut. Karena dia tidak mengerti bagaimana orang idiot seperti Lang Hongjun, yang bahkan tidak mengetahui identitas aslinya, mengetahui apa yang terjadi dengan keluarganya. Dia berpikir dengan ngeri, kecuali orang-orang di dalam mobil ketika kami datang, tidak ada orang lain yang tahu apa yang terjadi di rumah. Selain itu, semua orang kehilangan ponsel mereka di sepanjang jalan, dan tidak ada seorang pun sama sekali dengan cara itu berkomunikasi dengan dunia luar. Bahkan jika 3 orang lainnya ingin memberitahu orang lain tentang masalah ini, itu mustahil. Lebih jauh lagi, bahkan jika mereka memiliki kemampuan untuk memberitahu orang lain tentang masalah ini, mustahil untuk mengatakannya penting bagi orang lain, Lang Hongjun. Terlebih lagi, bahkan Ma Kui dan Juarez di sini tidak mengetahui informasi tentang keluarganya. Jadi Lang Hongjun pasti tidak mendengarnya dari mereka. Lalu dari mana dia mendapatkannya? Tahu semua ini, Lang Hongjun juga memiliki ide untuk membalas dendam pada Mei Yuzhen saat ini. Dia menatapnya dan berkata sambil mencibir, "Mei Yuzhen, kamu tidak menyangka bahwa kamu juga akan melakukannya hari ini. Tahukah Anda bahwa seluruh keluarga Anda seperti ini? Kali ini semuanya sudah benar-benar berakhir. Ketika suami dan putra Anda dibebaskan dari penjara, orang-orang dari Istana Wanlong akan membawa mereka ke Suriah untuk bekerja sebagai kuli. Mereka tidak akan pernah menjadi kuli, bisa mendapatkan kembali kebebasan mereka dalam hidup ini. Tahukah kamu kenapa? Karena mereka ingin membantumu. Penebusan." "Kamu kentut." Mei Yuzhen mengertakkan gigi dan mengutuk, "Jangan bicara omong kosong di sini. Istana Wanlong bekerja sama dengan bos kami, dan mereka akan menjadi mitra kami mulai sekarang.
Mereka membantu saya menyelamatkan suami dan anak saya dari penjara. Bagaimana kami bisa membawa mereka ke Suriah untuk bekerja sebagai kuli ketika mereka masih muda? Percaya atau tidak, saya akan melakukannya. Minta dokter untuk datang dan menjahit mulutmu. Lagi pula, yang kami inginkan adalah organ di perut dan kornea matamu, bukan buka mulutmu. Lang Hongjun mengabaikannya, tetapi menatap Ye Chen, yang memunggungi Mei Yuzhen, dan berkata dengan cepat, "Saudaraku, wanita kejam ini ada di sini. Kenapa kamu tidak menghadapinya?" Mei Yuzhen tidak mengenali punggung Ye Chen, dan hanya berkata dengan nada menghina, "Apa? Kamu punya pembantu? Dialah yang duduk bersamamu di pesawat dan datang ke sini bersamamu segera setelah dia turun dari pesawat. Apakah kamu ingin melakukan ini? Kamu telah menyebabkan kesengsaraan bagi orang lain, dan tidak seorang pun yang datang ke rumah kita. Tempat ini bisa dibiarkan utuh. Aku khawatir jantung dan paru-paru saudaramu ini akan terkoyak sama sepertimu." Ye Chen tiba-tiba berkata saat ini. Berbalik, dia menatap Mei Yuzhen dengan penuh minat dan bertanya sambil tersenyum, "Bibi Chen, lihat berapa banyak yang bisa aku jual untuk tubuhku di sini." Ketika Mei Yuzhen melihat sosok Ye Chen, seluruh tubuhnya seseorang merasa seperti petir menyambar langsung ke topi roh surgawinya. Dia berseru kaget, "Kamu, Ye Chen? Kenapa kamu ada di sini?" Ye Chen tersenyum sedikit, mengangkat bahu dan berkata, "Tentu saja aku datang untuk mencarimu. Kamu memenjarakan ibu mertuaku, dan istriku ada di sini setiap hari. Dia menangis dan ingin aku menyelamatkan ibunya. Bagaimana aku bisa membiarkanmu, pelakunya, pergi?" Mei Yuzhen berkata dengan dingin, "Apa, hanya kamu? Apakah kamu masih ingin menyelesaikan masalah dengan aku? Kapan kamu sampai di Meksiko?" Dia mendengus dingin, "Ye Chen, tahukah kamu di mana tempat ini? Ini adalah wilayah Krazi Juarez. Banyak orang mati di sini setiap tahun. Dan kamu hanya akan mati ketika kamu sampai di sini." Ye Chen bertanya dengan penuh minat, "Apakah bos Krazi Juarez bernama Juarez?" Mei Yuzhen berkata dengan dingin, "Itu wajar, bos kita adalah Juarez yang terkenal." Ye Chen mengangguk, Wan Pojun mengangguk, mengedipkan mata pada Pojun, dan berkata, "Pojun, seret orang itu ke sini." "Ya," Wan Pojun menjawab, dan segera menarik Juarez, yang kakinya lumpuh, tarik keluar dari kerumunan. Ketika Mei Yuzhen melihat fitur wajah Juarez, dia sangat ketakutan sehingga dia mundur beberapa langkah. Dia secara tidak sengaja menabrak Su Jiangxi di belakangnya, dan keduanya duduk di tanah. Mei Yuzhen memandang Juarez dan bertanya dengan panik, "Bos, kamu, ada apa denganmu?" Juarez mengertakkan gigi dan berteriak dalam bahasa Inggris, "Mei Yuzhen, kamu anak bau, aku akan membunuhmu." Ye Chen menendangnya, menjatuhkannya ke belakang, dan berkata dengan dingin, "Apakah aku membiarkanmu berbicara?" Juarez berguling-guling di tanah, luka di kakinya sakit, sungguh memilukan, tapi dia tidak melakukannya. Berani bersenandung di depan Ye Chen, jadi dia hanya bisa menutup mulutnya dengan jujur. Mei Yuzhen pingsan saat melihatnya. Dia benar-benar tidak menyangka bosnya akan menjadi anjing lokal di bawah kaki Ye Chen. Bukankah ini berarti Ye Chen yang mengambil keputusan akhir di sini? Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba menyadari, menatap Ye Chen dan berseru, "Itu kamu memasukkan keluargaku, kan?" Ye Chen mencibir,
Aku baru saja mengetahui identitasmu, mengikuti petunjuknya, dan kemudian aku punya menemukan anggota keluargamu. Anggota keluargamu telah melakukan hal-hal yang melanggar hukum dan disiplin, jadi tentu saja mereka akan dihukum oleh hukum. Setelah mengatakan itu, Ye Chen berkata lagi, tetapi apa yang dikatakan Saudara Lang tadi benar. Itu hukuman menurut hukum adalah adil sebagai bagian dari semua hukuman yang harus mereka terima. Setelah mereka dibebaskan dari penjara, saya akan membiarkan mereka pergi ke Suriah untuk terus berefleksi, sehingga mereka tidak akan bisa meninggalkan Suriah seumur hidup mereka. Mei Yuzhen berkata dengan sangat ketakutan. Ye Chen, ada apa? Kamu datang setelah aku, jangan lakukan apapun pada keluargaku, mereka tidak bersalah. Ye Chen tersenyum dan berkata, aku datang untukmu, bukan, hanya saja dosa-dosamu begitu serius sehingga mengambil nyawamu saja tidak cukup untuk membalasnya. Itu sebabnya kamu harus meminta keluargamu untuk membayar hutang darahmu. Setelah mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, lagi pula, kamu keluarga tidak bersalah, mereka tinggal di rumah mewah, mengendarai mobil mewah, dan menghabiskan banyak uang dan boros. Setiap sen yang dihabiskan dipenuhi dengan darah dan kehidupan manusia. Kata-kata Ye Chen membuat Mei Yuzhen gemetar ketakutan. Dia menatap Ye Chen dan menanyakan pertanyaan paling membingungkan di hatinya. Ye Chen, siapa kamu? Semua orang, termasuk Juarez dan Makui, juga tampak bingung saat ini. Lihatlah Ye Chen. Mereka semua juga ingin tahu dari mana asal Ye Chen di depan mereka. Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, ada banyak orang yang ingin mengetahui identitas saya. Tetapi Anda mungkin yang terburuk di antara orang-orang itu, jadi Anda tidak pantas mengetahui siapa saya. Anda hanya perlu mengetahui bahwa seluruh dunia Istana Naga semuanya setia kepadaku, dan aku tidak mengatakan ini untuk pamer, tapi untuk memberitahumu bahwa setelah kamu mati, aku cukup mampu untuk membuat keluargamu membayar harga yang sesuai. Wan Pojun di samping segera. Dia berkata dengan dingin, selama Tuan Ye memberi perintah, bahkan jika keluargamu melarikan diri ke ujung bumi, aku, Wan Pojun, akan menangkap mereka kembali. Mei Yuzhen memandang Ye Chen seolah-olah dia sedang melihat raksasa. Dia tidak tahu sampai saat ini bahwa dia telah menyinggung orang yang berkuasa demi uang. Dengan istana Wanlong di tangan, Ye Chen bisa dengan mudah membunuh keluarganya sendiri, apalagi membawa kedua putranya ke Suriah. Saat ini, Mei Yuzhen benar-benar panik. Dia telah melakukan kejahatan selama separuh hidupnya, tapi dia tidak pernah mengalami mimpi buruk. Sejak dia mencapai titik tidak bisa kembali lagi, dia telah membangun landasan psikologis yang sangat kuat untuk dirinya sendiri. Dia merasa bahwa dia melakukan semua ini untuk generasi mendatang, selama generasi mendatang dapat menjalani kehidupan yang baik dan keluar dari situasi kemiskinan yang dia alami, itu akan sia-sia meskipun dia tertembak. Adalah orang yang bahkan tidak takut mati, dan Ye Chen mencubitnya 7 inci dengan akurat. Mei Yuzhen pernah putus asa ketika sesuatu terjadi pada keluarganya. Tetapi Su Jiangxi dan Men Yingji kembali menyemangatinya. Alasan mengapa dia bersorak adalah karena putranya hanya dicurigai melakukan pencucian uang, yang bukan merupakan kejahatan serius di Tiongkok. Ini akan keluar dalam beberapa tahun. Oleh karena itu, sebelum datang ke sini, ia sudah membulatkan tekad untuk bekerja keras demi menghasilkan uang di masa depan.
tidak hanya untuk diwariskan kepada putra-putranya, tetapi juga kepada cucu-cucunya. Tapi kata-kata Ye Chen benar-benar mematahkan semua dukungan di hatinya. Ketika dia memikirkan bahwa putra-putranya akan pergi ke Suriah dalam waktu dekat dan menjalani kehidupan yang gelap dan kehilangan kebebasan, hatinya terasa sakit seperti pisau. Dia menatap Ye Chen, kakinya tiba-tiba melunak, dan dengan sentakan, dia berlutut di tanah dan memohon, "Tuan Ye, saya mohon Anda melepaskan kedua putra saya. Selama Anda bisa membiarkannya mereka pergi, bahkan jika kamu bunuh aku sekarang, dan aku tidak akan mengeluh." Ye Chen mencibir dan bertanya padanya, "Mei Yuzhen, kamu harus menggunakan chipmu untuk menegosiasikan persyaratan. Pikirkan sekarang, chip apa lagi yang bisa kamu bawa? Ingin menegosiasikan persyaratan dengan saya?" Ekspresi Mei Yuzhen sangat bingung. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki pengaruh di depan Ye Chen. Dia menangis putus asa dan tersedak tak terkendali. "Tuan Ye, kedua putra saya tidak memiliki masa depan dan tidak terlalu cemerlang. Anda berusaha keras untuk membawa mereka ke Suriah. Mereka hanya menyusahkan Anda dan menyia-nyiakan Anda. Selain menyediakan makanan, itu tidak akan memberikan efek yang efektif. Tolong tunjukkan dukungan Anda, Tuan Ye." Ye Chen mencibir dan berkata, "Mei Yuzhen, saya telah membaca informasi tentang kedua putra Anda. Mereka memang tidak terlalu pintar. Anda bahkan bisa mengatakan itu agak bodoh, tapi itu tidak masalah. Saya pikir mereka gemuk dan berkulit putih, dan mereka harus memiliki senjata yang kuat. Istana Wanlong sedang membangun basis permanennya sendiri di Suriah, dan ada kekurangan yang kuat dan sederhana orang yang berpikiran. Keduanya sempurna untuk bekerja sebagai kuli." Mei Yuzhen sangat ketakutan hingga dia menangis dan mau tidak mau ingin memohon belas kasihan. Tetapi Ye Chen menatapnya dengan mata tajam dan berkata dengan dingin, "Mei Yuzhen, aku masih berencana untuk menyelamatkan nyawa kedua putramu. Tapi jika kamu terus menggangguku dengan omong kosongmu di sini, maka aku mungkin harus mengubah solusinya. Jika kalian bertiga bertemu di bawah, jika mereka menyalahkanmu, jangan menyesalinya." Ketika Mei Yuzhen mendengar ini, tidak peduli betapa takutnya dia tidak berani mengatakan omong kosong lagi. Bagaimanapun, dia sudah lama memahami bahwa lebih baik mati daripada hidup. Jika kedua putranya pergi ke Suriah di masa depan, itu akan jauh lebih baik daripada dibunuh secara diam-diam suatu hari nanti. Jadi, dia mengangkat lengannya dan menamparkan dirinya sendiri dengan keras, dan berkata dengan gugup, "Ini semua salah saya karena sombong. Ini semua salah saya karena sombong. Tuan Ye, tolong jangan berpengetahuan seperti saya." Ye Chen tidak melihatnya lagi. Tapi dia memanggil Wan Pojun ke samping dan memerintahkan dengan suara rendah, "Pojun, minta anak buahmu untuk menurunkan tubuh anggota Juares gila itu. Jangan biarkan satu pun dari mereka hidup. Sama saja berlaku untuk mereka yang masih hidup." "Ya." Wan Pojun segera mengangguk, lalu bertanya pada Ye Chen dengan suara rendah, "Ngomong-ngomong, Tuan Ye, masih ada beberapa orang Tionghoa di sel sebelahnya. Apa haruskah saya lakukan dengan orang-orang ini?" Ye Chen berkata tanpa ragu-ragu, "Tentu saja tidak. Biarkan saja, pergilah dan atur hal-hal yang saya katakan terlebih dahulu. Saya akan mengatur orang-orang ini." "Saya patuh." Segera setelah itu, Wan Pojun keluar dari ruang operasi bawah tanah, dan Ye Chen pergi
kembali dan langsung menuju pagar besi di sisi koridor. Pada saat ini, ketika beberapa orang yang ditahan di dalam pagar besi melihat Ye Chen mendekat, mereka semua melompat ke depan pagar besi dengan penuh semangat. Di antara mereka terdapat wanita-wanita tua berusia 70-an dan 80-an, serta kaum muda berusia 20-an. Ye Chen tidak menyangka bahwa kelompok orang ini bahkan akan menyelamatkan seorang wanita tua berusia 70-an atau 80-an. Dia sudah sekarat pada usia ini. Jadi apa nilai organ mereka? Pada saat ini, salah satu dari mereka menatap Ye Chen penuh harap dan memohon, Tuan Ye, bantu saya, Tuan Ye, pihak lain. Menyebut dirinya Tuan Ye, dan Ye Chen tidak terkejut sama sekali. Lagi pula, dia baru saja memanggilnya Tuan Ye. Mereka semua menunjukkan identitas aslinya, dan secara alami mereka dapat mendengar nama mereka melalui pagar besi. Ye Chen memandang orang yang berbicara dan melihat bahwa dia baru berusia sekitar 30 tahun dan berbicara dalam bahasa Mandarin standar. Jadi dia bertanya, "Kamu pasti orang China juga, kan?" "Iya." Pria itu mengangguk cepat dan menunjuk lagi. Beberapa orang di sekitarnya berkata, "Kami semua orang Tionghoa. Kami semua ditipu oleh mereka. Sekarang kami dikurung di sini menunggu pencocokan organ. Mereka yang dicocokkan sebelumnya dibunuh oleh mereka satu persatu. Harap pastikan Anda punya untuk menyelamatkan kita." Ye Chen memandang rekan senegaranya ini dengan wajah bersemangat, mengangguk sedikit, dan berkata dengan serius, "Jangan khawatir, saya pasti akan menyelamatkanmu." Setelah mengatakan itu, Ye Chen berhenti sebentar dan berkata, dia melanjutkan, "Tetapi ada satu hal yang ingin saya jelaskan kepada Anda sebelumnya." Beberapa orang buru-buru berkata, "Tuan, tolong beritahu saya." Ye Chen berkata dengan serius, "Tidak ada yang terjadi di sini hari ini yang boleh disebarkan ke dunia luar. Saya tahu." Pria itu berseru, "Jangan khawatir, Tuan, setelah kami keluar, kami tidak akan pernah mengucapkan sepatah kata pun, kami tidak akan mengatakan apapun kepada siapapun yang bertanya." Saat ini, Ye Chen merasa agak ragu-ragu di dalam hatinya. Bukannya dia meragukan komitmen mereka, namun dia tahu betul bahwa begitu seseorang ingin melacak petunjuk tentang apa yang terjadi di sini hari ini dan menemukannya, pasti ada 10.000 cara untuk membuat orang-orang biasa ini berbicara. Hal ini tidak hanya dapat membuat mereka berbicara, tetapi juga dapat membuat mereka mengatakan semua yang mereka ketahui. Bagi Ye Chen, bukan hanya balas dendam orang tuanya yang belum terbalas, namun organisasi misterius yang ingin membunuh kakek neneknya dan seluruh keluarganya belum menemukan petunjuk sebenarnya. Dalam situasi ini, Ye Chen tidak bisa membiarkan identitasnya diungkapkan sebelum waktunya. Oleh karena itu, dia berkata kepada orang-orang ini, "Semuanya, saya akan meminta seseorang untuk membawa Anda keluar terlebih dahulu. Nanti, setelah saya menyelesaikan urusan saya masih memiliki beberapa hal untuk didiskusikan dengan Anda. Setelah berdiskusi, saya akan memberikan Anda kebebasan." Saat ini, ide Ye Chen adalah menunggu sampai semuanya beres, menggunakan energi spiritual untuk menghapus ingatan orang-orang ini hari ini, dan kemudian membiarkan Wan Po Jun mengatur orang untuk mengirim mereka kembali ke tempat asal mereka. Dengan cara ini, siapapun yang menemukan mereka dan ingin menyelidiki semua pengalaman mereka di Meksiko selama periode ini,
mustahil untuk menanyakan apapun tentang diri mereka. Pada saat ini, di penjara besi, wanita yang sangat tua itu tersedak oleh isak tangisnya dan memohon kepada Ye Chen, "Tuan Ye, bisakah Anda mengizinkan saya mengeluarkan putra saya?" Ye Chen mengira putranya akan melakukannya. Salah satu dari orang-orang ini, jadi dia mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, saya akan membawa semua orang keluar." Wanita tua itu menangis dan menggelengkan kepalanya, lalu mengulurkan tangan kirinya yang gemetar dari celah di tengah pagar besi, dan menunjuk ke sisi yang berlawanan. Seseorang yang terbaring di ruang operasi sederhana menangis dan berkata, "Itu anak saya, mereka memotong separuh hati anak saya beberapa waktu lalu, dan hari ini mereka mengambil salah satu ginjal anak saya. Saya takut dia tidak hidup lagi." Ye Chen memasang ekspresi tegas, dan kemudian segera merasakannya dengan energi spiritualnya, dan segera menemukan bahwa pria yang terbaring di ranjang rumah sakit sedang sekarat. Seperti yang dikatakan wanita tua itu, setelah disiksa oleh kelompok setan ini, tubuh pria itu telah mencapai kondisi kelelahan, dan dia takut dia akan mati kapan saja. Jadi, Ye Chen segera melihat ke arah A Liang dan berkata dengan dingin, "Cepat buka pintunya." A Liang tidak berani menunda dan segera membuka pintu besi dengan kuncinya. Kemudian, Ye Chen berkata kepada wanita tua itu, "Pergi dan temui putramu, dia sedang sekarat." Begitu wanita tua itu mendengar ini, dia menangis, seluruh tubuhnya terasa pusing, dan dia hampir pingsan. Untungnya, beberapa korban yang juga dipenjara di sini mengambil tindakan tepat waktu dan membantu wanita tua tersebut. Wanita tua itu kembali sadar, dan terlepas dari kelemahan fisiknya, dia dengan cepat memohon kepada orang-orang di sekitarnya, "Tolong bantu saya pergi dan menemui anak saya." Beberapa orang dengan cepat membantu wanita tua itu keluar dan langsung pergi ke seberang ruang operasi. Pada saat ini, nafas pria paruh baya yang terbaring di tempat tidur sangat lemah. Wanita tua itu melemparkan dirinya ke depan meja operasi dan berteriak, Yaoer, bangun, Yaoer, lihat ibumu dan katakan padanya bolehkah aku mengucapkan sepatah kata pun, aku mohon, anakku." Pria paruh baya itu telah mencapai akhir hidupnya, dan bahkan napasnya hampir berhenti. Bagaimana dia bisa mendengar panggilan wanita tua itu? Ye Chen merasa kesehatan wanita tua itu akan segera menurun. Jadi dia segera melangkah maju dan berkata kepada wanita tua itu, "Orang tua, tubuhmu juga sangat lemah, jangan terlalu sedih." Untuk Ye Chen, miliknya pil peremajaan dan pil penyebar darah dan penyelamat jantung pada dasarnya dapat menyelamatkan putra wanita tua itu. Namun, Ye Chen juga tahu betul bahwa tanpa kecuali, semua pil ini sangat berharga. Bahkan orang-orang di sekitarnya tidak akan bisa mendapatkannya. Jadi dalam hal ini, dia tentu saja tidak ingin menggunakannya untuk menyelamatkannya orang asing. Dari sudut pandang Ye Chen, meskipun ini agak tidak berperasaan, itu juga bisa dimengerti. Lagi pula, ada banyak orang yang menderita dan sekarat di dunia ini. Tidak mungkin bagi saya untuk menyelamatkan semua orang, mampu menyelamatkan orang lain, termasuk wanita tua ini, sudah merupakan suatu pahala yang besar. Dalam hal ini, mengapa saya harus pergi terlalu jauh, penyayang dan penyayang? Wanita tua itu menangis dan berkata, "Putra bungsu saya tertipu.
Dia bilang dia ingin datang ke Meksiko untuk bekerja sebagai pelaut. Mereka bilang dia akan bisa menembaki kapal tahun baru sehingga saya bisa hidup bahagia. Saya menasihatinya untuk tidak datang. Dia bilang aku tidak mendengarkan apapun. Kupikir aku akan ikut dengannya dan melihat-lihat agar aku bisa merasa lega. Tapi siapa sangka aku akan tertipu di sini oleh binatang buas ini. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Ye Chen dan memohon dengan getir. Tuan Ye, saya mohon agar seseorang mengeluarkan anak saya. Anda tidak perlu melakukan apapun, cukup bantu aku menemukan ambulans. Jika aku tidak bisa menyelamatkannya, aku akan menerima takdirku. Ye Chen menghela nafas dan berkata dengan serius, orang tua, kondisinya tidak hanya lemah, organnya dan tidak bisa diselamatkan. Apalagi di negara terpencil seperti Meksiko. Bahkan jika dia ditempatkan di New York sekarang, dia tidak akan diselamatkan. Tidak mungkin ada orang yang bisa menyelamatkannya atau menyembuhkannya dengan baik. Wanita tua itu menangis dan berkata, saya akan menyembuhkannya meskipun dia tidak dapat disembuhkan. Bahkan jika saya memberinya ginjal, selama dia bisa hidup 10,5 hari lagi, saya bersedia. Kepalanya dan berkata dengan serius, orang tua, dengan kondisi fisikmu, apalagi memberikan ginjal kepada putramu, kamu bahkan tidak dapat menanggung dosis anestesi yang diperlukan untuk anestesi umum untuk operasi. Wanita tua itu tertegun untuk waktu yang lama. Setelah melihat ke arah Ye Chen dan kemudian pada putranya yang tidak bergerak di ranjang rumah sakit, dia sepertinya telah menerima takdirnya. Jadi, dia merosot ke tanah dan bergumam kesakitan. Saya memiliki 4 putra, 3 yang pertama meninggal saat masih bayi, dan saya satu-satunya yang selamat. Dia dan saya telah bergantung satu sama lain selama bertahun-tahun. Jika dia mati, saya tidak bisa hidup lagi. Setelah mengatakan itu, wanita tua itu menatap Ye Chen dan memohon, Tuan Ye, saya juga meminta Anda untuk berbelas kasihan dan mengatur beberapa pekerja yang kuat untuk membantu kami. 2. Sekarang dia telah dikuburkan di dalam lubang. Dia dapat dianggap terkubur dengan damai. Ye Chen tidak menyangka bahwa wanita tua itu hanya akan memiliki 1 putra yang hidup. Melihat ekspresi kesedihan dari wanita tua itu, Ye Chen dapat menyimpulkan bahwa begitu putranya benar-benar kehabisan napas, kemungkinan besar dia akan mati di tempat karena kesedihan dan kemarahan yang berlebihan. Setelah merenung sejenak, Ye Chen menghela nafas pelan dan berkata kepada wanita tua itu, orang tua, kamu tidak perlu terlalu pesimis. Saya punya pil di sini yang dapat menyelamatkan nyawa putra Anda. Setelah mengatakan itu, Ye Chen mengambil 1 pil penyebar darah dan penyelamat jantung diserahkan kepada wanita tua itu. Melihat wanita tua itu benar-benar menderita, Ye Chen tidak mau berpikir bahwa dia baru saja menyelamatkan mereka dari lubang api, dan dalam sekejap mata, ibu dan putranya telah meninggal dan dikuburkan di negeri asing. Jadi dia memutuskan untuk membantu. Ketika wanita tua itu melihat Ye Chen menyerahkan pil, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya kepadanya, Tuan Ye, bisakah ini benar-benar menyelamatkan nyawa Yaoer saya? Ye Chen mengangguk dan berkata, pintu masuknya bisa menyelamatkan nyawa. Tapi Anda bisa memberinya separuhnya dan mengambil separuhnya sendiri. Dengan cara ini, putra Anda bisa bertahan hidup dan kesehatan Anda juga bisa meningkat. Anda belum terlalu tua. Jika semuanya berjalan baik di dalam masa depan, kamu bisa hidup sampai usia 9 tahun.
10 mungkin bukan mimpi. Setelah mendengar ini, wanita tua itu tidak terlalu banyak berpikir dan berkata dengan penuh terima kasih kepada Ye Chen, "Tuan Ye, terima kasih atas kebaikan Anda yang luar biasa." Setelah mengatakan itu, dia meminum seluruh pil tanpa berpikir panjang. Semuanya dimasukkan ke dalam mulut putranya. Pada saat ini, wanita tua itu tidak begitu percaya bahwa obat ini pasti akan berhasil. Tetapi dia tahu di dalam hatinya bahwa ini adalah sedotan terakhir yang menyelamatkan nyawanya. Jadi dia harus mencobanya. Apa yang tidak pernah dia duga dalam mimpinya adalah begitu pil itu masuk ke mulut putranya, pil itu langsung berubah menjadi air dan mengalir ke perutnya. Tepat ketika dia masih sedikit terkejut, putranya tiba-tiba membuka matanya. Ketika dia melihat ibunya tepat di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Bu, apakah saya belum mati?" Wanita tua itu langsung sangat gembira. Ruo Kuang memeluk putranya dan menangis, "Yaoer, kamu belum mati, kamu masih hidup." Putra wanita tua itu tanpa sadar duduk. Seluruh gerakannya sangat halus, dan dia tidak melakukannya, tidak terlihat lemah sama sekali. Setelah memulai operasi, dia bertanya dengan bingung, "Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda ingin melakukan operasi pada saya dan mengangkat salah satu ginjal saya? Bukankah operasinya berhasil?" Wanita tua itu mula-mula terkejut dan kemudian bahagia. Dia segera menarik putranya dan berseru, "Yaoer, cepatlah, bersujud kepada Tuan Ye. Jika dia tidak menyelamatkanmu, kamu mungkin sudah mati." Putra wanita tua itu masih terlihat terkejut. Tetapi ketika dia melihat turun dan melihat sayatan besar di perutnya yang telah dijahit dengan tergesa-gesa, dia segera menyadari bahwa ginjal saya mungkin telah diambil. Tetapi ketika dia melihat wanita tua itu sudah berlutut, dia tidak terlalu memikirkannya dan segera berlutut di tanah bersama wanita tua itu. Wanita tua itu memandang Ye Chen dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Tuan Ye, terima kasih telah menyelamatkan nyawa putra bungsu saya." Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya, menatap pria paruh baya itu, dan berkata dengan serius, "Orang tua yang malang di dunia, Hati, kamu harus berbaik hati kepada wanita tua itu di masa depan dan memberinya perawatan yang baik sampai kematiannya." Pria paruh baya itu samar-samar merasakan sesuatu dan tidak berani ragu, dan berkata dengan cepat, "Jangan khawatir, aku akan melakukannya." Ye Chen mengangguk. Tepat pada saat Wan Po Jun membawa mereka dan mulai menurunkan tubuh anggota Crazy Juarez, jadi dia berkata kepada Wan Po Jun, "Po Jun, ambil semua ini korban bangun dan mencari tempat bagi mereka untuk beristirahat." "Saya menuruti perintah saya." Wan Po Jun segera menerima perintah tersebut dan berkata kepada beberapa orang, "Silakan ikuti saya." Wanita tua itu tiba-tiba teringat sesuatu saat ini, merentangkannya tangan untuk mengambil lengan tangan kanannya, dan mengeluarkan sebatang tanaman anggur kaki 1000. Dia melepas gelang yang sudah jadi dan menyerahkannya kepada Ye Chen, "Tuan Ye, saya tidak punya apa-apa untuk membalas budi Anda. Menurut nenek saya, gelang ini telah diwariskan dalam keluarga kami selama lebih dari 1000 tahun dan merupakan satu-satunya yang berharga di keluarga kami. Tolong jangan membencinya." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Orang tua, karena itu diwarisi dari Anda keluarga, maka kamu harus menyimpannya." Seorang lelaki di sebelah wanita tua yang baru saja membantunya berkata tanpa sadar saat ini,
Bukankah ini Spatholobus ayam, BBU? Gelang ayam ini Spatholobus cukup umum di barat daya negara kita. Anda dapat membelinya di kios pinggir jalan seharga 10 yuan. Mengapa Anda memiliki lebih dari 1000 di keluarga Anda? Dalam setahun terakhir, hal seperti ini telah berlalu turun. Wanita tua itu berkata dengan wajah serius. Ini bukan millet Spatholobus, ini Phoenix Bone Fin, bersambung.